Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya hari ini. Nah, kita masuk nih masih sama pembelajaran bab 3, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Ini nggak ada yang sakit kan, benar? Kalian semua berarti ini udah on, udah siap buat belajar hari ini? Sudah siap buat belajar hari ini? Sudah siap? Oke, alhamdulillah berarti kalau udah siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapa yang memimpin doa? Oke, silahkan Nisa, dipimpin doanya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Nisa untuk pimpinan doanya. Sekarang Nisa absen dulu ya. Sekarang tanggal 11. Oke. Amar, ada Amar? Oke, Amar. Erhan? Hadir. Kalam? Oke, Niken? Oki? Oke, hadir. Rizka? Rizka hadir. Nih. Oke, saya kira minggu kemarin kita bahas tentang apa? Ya, betul. Minggu kemarin kita bahas mengenai teori-teori kedaulatan yang berkembang di dunia. Oke, Said, kemarin teori yang berkembang itu ada berapa, Said? Teori apa aja, coba? Kedaulatan apa aja kemarin? Kedaulatan Tuhan. Oke, terus? Kedaulatan Raja, betul. Terus? Teori kedaulatan negara. Terus? Teori kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, teori kedaulatan hukum. Nah, itu dilupain sama saya ya. Jadi ada 5 teori kedaulatan. Nah, di sini sebelum mulai pembelajaran, Miss mau sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Bentuk kedaulatan secara disiplin dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasikan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sikap disiplin. Nah, yang ketiga yaitu kalian memahami penerapan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, tujuan yang keempat, kalian memaparkan bentuk pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, di mana kita lebih fokuskan membahas mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, minggu kemarin kan sudah dibahas nih, kita sekarang penekanannya. Jadi penekanan biar kalian lebih paham, lebih mengerti mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari kedaulatan apa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan bahwa Indonesia memakai teori kedaulatan apa, sekarang Miss mau tanya, coba Kalam, Indonesia menurut kamu pakai teori kedaulatan apa? Teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Ya, betul, Kalam. Teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Jadi Indonesia pakai 2 teori kedaulatan. Dimana minggu kemarin juga sudah dibahas mengenai negaranya ya. Nah, sekarang berarti lebih ditekankan Indonesia teori kedaulatan rakyat itu tercantum di dalam apa?
Nah, teori kedaulatan hukum itu tercantum di dalam apa? Itu yang sekarang kita lebih penekanannya. Sekarang disampaikan lagi mengenai aturan hukum yang mengatur Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Sebelum masuk ke undang-undangnya, ada yang tahu nggak? Teori kedaulatan rakyat itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa? Iya betul, alinea keempat. Betul. Tadi siapa yang jawab itu? Adit ya? Oke. Ya Adit, benar. Di alinea keempat. Nah, sekarang kita ngebahas nih. Ini negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan kedaulatannya hukum. Jadi ada dua, rakyat dan hukum. Nah, di mana lihat ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kedaulatan rakyat sesuai dengan pembukaan alinea keempat yang tadi Adit bilang. Terus ternyata gak cuma itu doang gitu. Ternyata ada pasal-pasal yang menjelaskan bahwa negara Indonesia memakai teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Di mana lihat pasal 1 ayat 2. Coba ada yang tahu nggak bunyi pasal 1 ayat 2 itu apa? Kedaulatan berada di tengah rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang betul, Sakira. Terima kasih jawabannya. Benar banget. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Terus kalau pasal 1 ayat 3. 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Yap, betul Sakira. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini yang mesti kalian ingat. Di mana dua dasar ini adalah yang menjadi dasar Indonesia memakai teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Oke, selanjutnya ada video. Ini kalian simak baik. Mengenai teori kedaulatan yang dipakai oleh Indonesia, di mana ada dua teori, kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Silakan, siapa yang bertanya? Ayo, siapa yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya enggak? Nisa, Amar, Syahla, ingin bertanya nggak mengenai teori kedaulatan yang dipakai? Nggak ada yang mau bertanya? Udah pada jelas, udah pada ngerti berarti ya dua teori kedaulatan yang dipakai di Indonesia. Nah gini, berarti kalau seandainya nanya, misalnya nanya, menurut kalian Indonesia kan tadi memakai teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Nah, berarti teori kedaulatan rakyat ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kalau di Indonesia ini diwakilkan oleh siapa? Oke, kata Syakira MPR. Kata yang lain? Yang lain jawabnya apa? Apa? Apa suaranya yang kencang? DPD. Oke, kata nggak ada. Oke, jawabannya habis benerin. Wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan itu yang pertama adalah presiden beserta wakilnya. Nah, yang kedua baru DPR dan DPD di pemerintah pusat. Sedangkan di pemerintah daerah, dari pemerintah daerah itu wakilnya adalah DPD. Oke, jadi kalau bisa disebutkan yaitu adanya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Waktu kita sudah habis untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, kita ulas dulu, kita simpulkan dulu pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini itu mengenai teori kedaulatan, di mana pelaksanaan kedaulatan yang ada di negara Indonesia. Jadi tadi ada berapa kedaulatan? Bijak, Kalam? Ada berapa kedaulatan yang dipakai Indonesia?
Ada dua. Di mana kedaulatan apa aja? Iya, betul, bijak. Terima kasih kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Silakan Said, boleh Said ditutup pembelajaran kita kali ini dengan doa.